Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi serta salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati, Bapak Ibu dosen, rekan-rekan mahasiswa, dan para hadirin yang saya banggakan. Teknologi bikin anak-anak enggan belajar. Jejaring sosial merusak masa depan pemuda. Ungkapan semacam itu kerap terdengar di sekitar kita, bukan? Banyak pihak menilai bahwa teknologi sebagai biang kerok dari degradasi etika dan merosotnya motivasi belajar di kalangan generasi muda. Tapi, mari kita jeda sebentar dan renungkan dengan teliti. Benarkah teknologi selalu menimbulkan efek negatif? Atau justru kita sendiri yang belum pandai mengelolanya secara tepat? Saudara-saudara sekalian, pada kesempatan kali ini, saya akan mengajak Anda semua untuk memandang teknologi bukan sebagai penghalang, melainkan sebagai sahabat yang mampu menerangi jalan pendidikan bangsa kita menuju era yang lebih gemilang. Hadirin sekalian, kita berada di era di mana teknologi menyusup ke setiap momen kehidupan manusia. Hampir seluruh rutinitas kita, mulai dari proses belajar, pekerjaan, hingga interaksi sosial tidak lepas dari peranan teknologi. Sayangnya, kemudahan yang ditawarkan seringkali justru digunakan dengan salah. Tak sedikit pelajar yang membuang waktunya berjam-jam hanya untuk bermain game, menyaksikan hiburan ringan, atau mengembira di media sosial tanpa tujuan yang jelas. Hasilnya, durasi belajar menyusut, fokus terganggu, dan pencapaian akademik pun merosot. Padahal, di sisi lain dari teknologi yang identik itu, tersembunyi peluang besar untuk pertumbuhan dan pengetahuan. Terdapat ribuan rekaman video edukatif, jutaan makalah penelitian, serta situs pembelajaran daring gratis dari berbagai belahan dunia yang siap kita akses. Inti masalahnya bukanlah pada alat itu sendiri, melainkan pada pendekatan kita dalam memakainya. Teman-teman sekalian, coba bayangkan seorang murid di daerah terpencil seperti Papua kini dapat menerima pengajaran langsung dari pengajar di Jakarta via panggilan video. Para mahasiswa kita bisa menyimak materi kuliah dari dosen internasional melalui layanan seperti Coursera atau edX. Berkat teknologi, jarak ruang tak lagi menjadi penghalang akses terhadap ilmu pengetahuan. Teknologi juga menyuntikkan daya tarik dan keiteraktifan dalam proses belajar mengajar. Para pendidik bisa menyampaikan konsep pelajaran dengan dukungan rekaman visual, animasi dinamis, atau bahkan model 3 dimensi. Siswa pun dapat menyerap materi melalui metode yang lebih hidup dan menarik secara sensori. Lebih dari itu, teknologi memupuk kemampuan esensial untuk era modern, kemampuan analisis mendalam, inovasi kerjasama tim, serta kecakapan digital. Para siswa tidak hanya sekedar menyerap pengetahuan, tetapi juga menciptakan hasil kreatif seperti video pendidikan, program aplikasi dasar, atau penelitian berbasis sumber daring. Akan tetapi, segala kemungkinan itu sia-sia jika kita tidak menggunakannya dengan penuh kearifan. Teknologi hanyalah instrumen dan kita yang memutuskan apakah ia menjadi berkah atau bencana. Oleh sebab itu, saya mengajak seluruh teman-teman. Yang pertama, arahkan penggunaan teknologi ke aktivitas yang membangun. Jadikan ponsel sebagai sarana belajar, membaca buku elektronik, atau mengikuti sesi virtual, bukan hanya untuk kesenangan semata. Yang kedua, perkuat pemahaman digital. Belajarlah membedakan fakta dari hoax. Jauhi penyebaran informasi salah dan berlatih menjelajah di dunia maya dengan bertanggung jawab. Yang ketiga, advokasi kesetaraan akses teknologi. Mari kita tekan pemerintah dan institusi pendidikan agar menyediakan koneksi internet yang merata ke seluruh wilayah terpencil, sehingga setiap anak bangsa mendapat peluang pendidikan yang setara. Jika semua elemen dari siswa, pendidik, orang tua, hingga pemangku kebijakan bersinergi, maka
Teknologi akan berubah menjadi potensi, ancaman menjadi penghubung menuju sistem pendidikan yang inklusif dan unggul. Kini, biarkan saya mengajak Anda melamun tentang visi Indonesia pada masa mendatang. Bayangkan negeri kita pada tahun 2045. Anak-anak di pedesaan dan perkotaan menimba ilmu lewat alat digital dan terintegrasi dengan pengetahuan global. Para guru berperan sebagai pemandu inovatif yang memotivasi, dan generasi muda kita bukan hanya sebagai konsumen tetapi juga inovator teknologi yang mampu mengharumkan nama bangsa di panggung dunia. Itulah harapan yang dapat kita wujudkan jika mulai hari ini kita mengadopsi teknologi secara bijaksana. Saudara-saudara, sudah saatnya kita hentikan tuduhan terhadap teknologi. Mari kita sambut dan dalami serta terapkan dengan hati-hati untuk membentuk generasi yang pintar, otonom, dan kompetitif secara global. Teknologi bukanlah musuh, tetapi teman setia dalam misi memajukan kecerdasan bangsa. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.